Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka khaira wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, tarawih dan salat witir di Masjid As-Sakinah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ketenangan, ketenteraman. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesuksesan melaksanakan saum di bulan Ramadan, termasuk menjaga hati kita, perilaku kita, sikap kita agar memperoleh yang disebut derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas tentang surah Al-Hujurat ayat 12, Nabi SAW pernah mengingatkan umat Islam yang berpuasa. Umat Islam berapa banyak mereka berpuasa, mereka tidak makan, mereka tidak minum, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Rabba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Boleh jadi hatinya tidak terjaga. Dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berburuk sangka kepada sesama muslim. Dia berburuk sangka kepada sesama mukmin yang lainnya. Termasuk dalam surah Al-Hujurat ada 3 amalan yang harus kita hindari. Yang pertama, kita sering berprasangka yang tidak baik. Boleh jadi kita mencari aib seseorang, bahkan kita bergibah, menggunjingkan orang lain. Ini di dalam Al-Quran tidak diperkenankan. Allah menegaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhi oleh kamu sekalian dari berprasangka. Para ahli tafsir memaknai berprasangka yang dimaksud bukan husnuzon, tapi adalah su'uzon. Kalau husnuzon itu berbaik sangka, yang su'uzon ini yang berburuk sangka. Kadang-kadang kita dapat rezekinya nggak banyak, kita berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah menegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui. Kadang-kadang Allah pengen tahu ini. Indal imtihan yukrahul mar'u aw yuhan. Melewati ujian, apakah kita termasuk hamba yang bersyukur atau tidak? Kita termasuk orang yang bisa melewati ujian atau tidak? Wajah disebutkan ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhi oleh kamu sekalian berburuk sangka, su'uzan. Apa sebabnya? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena kalau kita berburuk sangka kepada sebagian yang lainnya, ismun itu dosa. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa itu ciri-ciri dosa? Ciri-ciri dosa bukan karena redaksinya adalah ismun. Nabi menyatakan, wal ismu ma'aka fi nafsik wa karihta ayyat alaihin nas. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu, ayahanda bunda jamaah Masjid As-Sakinah, tanya dulu hati kita tenang atau tidak. Kalau kita mengerjakan yang gelisah, itu ciri-ciri dosa. Karena Nabi menyatakan, wal ismu ma'aka fi nafsik. Karena ciri-ciri dosa itu ma'aka fi nafsik, kita gelisah, jiwa kita nggak merasa tenang, itu dosa. Orang menyebutnya andilau. Tahu nih Ustaz Miftah andilau? Bukan film zaman Fir'aun dulu ya. Andilau itu ada. Andilau itu antara dilema dan galau.
Jadi ambil apa antara dilema dan garut. Kita punya anak lagi ujian, apakah dia berbuat dosa atau tidak? Lihat saja, kalau mencontek dia kan ke kanan ke kiri, begitu kira-kira kan? Lihat ada yang gagal nggak, ketawa mau gurunya enggak, itu udah dosa. Maha binafsik. Hati kita gelisah, bukan hanya anjlok tapi geganan. Tahu nggak bisa minta geganan? Gelisah, apa lagi? Galau dan merana gitu. Ya karena imannya kurang. Apa tadi geganan? Gelisah, galau, merana. Yang ada buruk sangka, suzon, semuanya nggak ada benar. Yang benar dia, kan bahaya. Di dalam asbabun nuzul bahwa ayat 49 surah Al-Hujurat, terutama ayat 12 itu menjelaskan ada sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi kerjaannya tidur baik. Ada sahabat yang bilang malas amat, padahal mulai jadi habis qiyamul lail, mulai jadi habis berzikir dan sebagainya. Ini kita nggak tahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bahkan dalam hadis tadi disebutkan pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah itu melihat namanya Sofia bin Huyai, badannya kecil tapi cantik, tapi dibilang itu kok badannya kecil. Ternyata Nabi ngarang. Ucapannya itu, kalimat tersebut itu bisa menyebabkan lautan terkotori dengan ucapan kalimat yang boleh jadi yang disebut ghibah. Makanya ismun itu disebutkan ciri-ciri dosa adalah wal ismu mahaka fi nafsik wa karihta ayat ya'linas, dan saat kita melakukan takut ketahuan orang lain. Saya mau tanya, maling ngambil sesuatu tengok-tengok deh, ya kan, pikir aman. Wa karihta, dan tak benci, takut. Mohon maaf, ada pedagang tidak jujur melakukan timbangan sekilo jadi 8 on gitu ya, kan tengok-tengok juga coba. Tapi kalau ketahuan bahaya, ya kan, jadi nggak laku. Nah ini kembali, ternyata wala tajassus. Karena kenapa? Termasuk berburuk sangka itu termasuk dosa, gelisah. Tapi beda, kalau kita husnuzon, kita berbaik sangka, hati kita nggak merana, kita tenang, tentram. Kita bisa belajar dengan kucing juga. Kucing, kalau kita punya peliharaan kucing, dikasih makanan yang kayak pur itu, ada kayak ikan, dimakan, anteng dia. Mau kita bentak tuh apa, anteng aja itu. Emang kenapa? Makanannya resmi. Betul kan? Coba kalau kucing mau ngambil maling, dia naik ke tempat meja, tiba-tiba ada tutup apa namanya itu, pancinya jatuh, bukan dia lagi kan. Kalau itu nggak resmi, iya kan? Tapi kalau resmi, ya di mana-mana tadi albirru husnul khuluq. Orang yang melaksanakan amal kebaikan termasuk tadi baiknya akhlak, termasuk husnuzon. Kalau kita berbaik sangka, bukankah disebutkan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hamba. Bunda, mohon maaf, kenapa terjadi suami istri bercerai? Karena bundanya sering berburuk sangka. Jangan. Coba berbaik sangka. Saya sudah pasrahkan Allah, walladzi nafsi biyadi. Ya sudah, silakan. Insya Allah ada kepercayaan. Nggak ada. Karena tadi ibu bilang jelek jadi jelek. Kalau bilang cakep. Makanya di sini saya mau tanya, ada nggak bunda-bunda yang asli dari Betawi? Ada nggak dari Jakarta? Dari Tanah Kusir ada? Kalau kata orang Betawi, itu orang Betawi bunda, mohon maaf ayahanda ya, itu cewek-ceweknya itu keren juga. Kerennya kenapa? Itu kalau pengen dianggap cantik, cakep, itu nggak perlu dia pakai mandi, nggak perlu pakai krim siang, krim malam, cukup pantun aja dibilang apa? Cakep. Padahal belum gitu.
Ini kita diingatkan wala tajassas. Bukan hanya larangan di dalam Al-Quran itu berprasangka yang tidak baik tadi suudzon. Yang kedua wala tajassas. Jangan kamu mencari keburukan orang lain. Karena kenapa? Kalau kita cari keburukan orang lain, ya tadi kita dianggap tadi berdosa. Perilaku orang lain dicari ya. Kalau suudzon letaknya di hati, malu bil qalbi, hati kita bermasalah. Tapi kalau husnuzon nikmat rasanya, tenang dan tenang. Kalau tajassas perilaku gasak gesek gosok. Makanya ibu-ibu ini kalau menjelang mau lebaran itu yang repot kalau ada biasanya bonus ya, ada apa namanya, diskon. Padahal rencananya cuma mau beli 2, kira-kira ada diskon, belanjanya jadi berbeda gitu ya, berubah. Akhirnya terjadi 3G, gasak gesek gosok. Gasak itu cari barangnya, ada diskon banyak, gesek ATM-nya, gosok badannya, ternyata 2 juta ya. Itu namanya apa? 3G, gasak gesek gosok. Wala tajassas wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Dan tak boleh kita menggunjing kejelekan orang lain. Kalau benar pun dianggap ghibah, kita ngomongin orang yang ghibah itu bunda asal katanya Allah gitu. Orang yang kita omongin tidak ada, tapi kalau kita omongin dia pasti marah gitu kira-kira. Tapi walaupun yang diomongin benar itu ghibah, termasuk dosa juga. Kalau tidak benar itu namanya buhtan, itu namanya fitnah. Begitu. Ini bayangkan wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Jangan kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Bahkan diilustrasikan dalam Al-Quran. Bunda, saya mau tanya, pernah makan daging mentah nggak ya? Ayahanda pernah makan daging mentah ya? Ini makan daging mentah, daging saudaranya udah jadi bangkai dimakan, mau nggak ya? Nggak mau, cici, bayangin. Kita mau nggak cici? Nggak mau. Tapi apa namanya, jelek-jelekin orang kan sering ya? Ya kan, jelek-jelekin orang ya, ghibah orang sering, gitu ya. Berburuk sangka sering. Akhirnya kata Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa. Emang kenapa? Setiap hari dia suzon, setiap hari dia tajassus, setiap hari dia apalagi ghibah, setiap hari dia pahis. Sehingga bayangin, puasa 1 hari ngomongin tetangga 20 jam, habis ke pahalanya? Ya habis tadi. Saya mau tanya bunda ayahanda, kalau kerja sebulan, ini tampang-tampangnya saya lihat gajinya sebulan 10 juta nih ya. Ini kayak bilang amin aja susah banget ya. Amin apa sih susah bener ya. Ini mudah-mudahan minimal gajinya 10 juta semuanya nih. Tapi dari tampangnya sih gajinya setiap bulan 20 koma ini. Tanggal 20 sudah koma. Angsuran. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kata Nabi SAW, bayar hutang. Inna min khiyarikum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik umatku adalah yang baik dalam bayar hutang. Anda melihat ada redaksi yang menarik. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman maitan. Bayangin, kalau kamu sering suuzon, kalau kamu sering tadi tajassus, mencari aib orang lain, kalau kamu sering ghibah orang lain, mau nggak makan daging bangkai saudara sendiri? Pasti Pak Kari nggak mau. Tapi dalam prakteknya mau. Tapi ada hal yang menarik ayahanda. Kita tujuan puasa buat apa ini sampaikan? La'allakum tattaqun. Tapi dalam ujung ayat wattaqullah, jawabannya bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Sampai di dalam penghujung ayat ini, innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kalau penerima taubat, Nabi bertaubat, fa inni atubu ilallah mi'at marrah.
Jadi Nabi bertobat istighfar. Yuk kita bersama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dan mudah-mudahan saat bulan Ramadan ini Allah berikan keberkahan usia kita, dan Allah sampaikan usia kita sampai Ramadan sempurna, puasa kita, baca Quran kita, dan Allah jauhi sifat kita tadi, diantaranya berburuk sangka. Itu sifat yang ada dalam hati kita. Kalau tajassus, perilaku kita, bahkan yang lebih dahsyat tadi ghibah adalah lisan kita. Kalau lisan kita terjaga, hati kita terjaga, perilaku terjaga, insya Allah Allah sebutkan pahala kita di bulan Ramadan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih gabus. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele itu nama ikan-ikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, tidak boleh makan ikan mujair. Ya, saya minta. Ikan mujair itu ikan musyrik. Bingung kan? Coba saya mau tanya, emang boleh mujair boleh nggak? Mujair boleh nggak? Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.